Ulang lagi, tanamkan bahwa jodoh ini anugerah dari Allah SWT. Ya. Kedua, tanamkan punya cita-cita yang luhur sampai ke surga. Yang ketiga, ulangi lagi, masalah rezeki jangan khawatir, Allah mengatur. Yang penting kita usaha, bekerja semangat. Dalam diskusi dengan anak dikatakan harik yadaka fa unzil alaika rizqo. Gerakan tanganmu artinya kasab, kreatif, tidak malas, te eraan, te gengsian, yang penting bekerja. Semangat rek ngojek mangga, di kantor mangga, di pasar mangga, di bank mah, yang penting bekerja. Tidak malas. Tidak ndeloho malas. Andalkeun rezeki ti Gusti Allah bekerja, tidak salah ya. Silakan di kantor, mengajar, di pasar, ngojek apa saja, yang penting bekerja. Tapi jangan khawatir urusan dunia ya. Berkah. Yang selanjutnya adalah setelahnya kita dapat rezeki, kedah diatur, ulah seep wae rezeki teh. Aya 1 juta seep, 2 juta seep, 3 juta seep. Ada kumaha tungtungna ya, diatur ke seorang istri sebagai bendahara rumah tangga, keuangan terbuka. Dibuka, nah ku istri diatur. Ada 3 pos kebutuhan kita ya. Pertama, kebutuhan pokok untuk sehari-hari, beli beras, beli apa kebutuhan yang lain ya. Ada kebutuhan pokok silakan, tong boros tapi ya diatur sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Ulah panas baran kaluhur, ripuh teh. Ini kaluhur, kemampuan belum ada, akhirnya hutang injem. Tercapai, cuman ubah hutang. Nah, diatur dengan kemampuan yang ada ya. Itu yang kedua, biasakan menabung ya, menabung bisa biasakan. Setiap punya penghasilan ditabungkan. Silakan kesepakatan. Ulah sampai teu nabung. Mun teu nabung ya saya teh atas banyak pegawai negeri yang sudah tua belum punya rumah. Ini banyak karena tidak bisa mengatur kehidupan ya. Menabung masa depan dikerekatkeun tabungan tong nabung canak ulah. Ini program beli motor, program beli mobil, program punya rumah, program untuk berangkat haji, ditabungkan, dikerekatkeun, can tercapai tong diganggu eta mah tabungan ya. Dikerekatkeun ya. Nah, kemudian ada pos infak untuk keberkahan rumah tangga. Setiap penghasilan ada pos infak 2,5% ya. Ngeluarkeun bade harita keneh mangga. Rezeki keluarkeun. Rek mingguan ngeluarkeun mangga, dalam Jumat berkah silakan ya. Rek bulanan dikeluarkeun silakan. Rek tahunan, akhir tahun untuk THR untuk tetangga kita, keponakan kita, fakir miskin lingkungan, silakan. Yang penting ada infak 2,5%. Meskipun belum nisab zakat ya. Biasakan berinfak supados hidupna berkah ya. Lamun untuk itu harus masa apa ya. Banyak ya. Bapak mah alhamdulillah sudah haji 2 kali. Kemudian porsi aja yang belum sudah 3 lagi. Karena apa namanya? Menabung ya, tidak boros. Meskipun cek batur sederhana tapi nikmat, bisa tidur ya. Karena ciri beunghar ada 5. Ciri beunghar teh 1, nikmat makan. Kata orang beunghar teh makan. Beunghar tapi paralait makan teh teu beunghar teh. Teu beunghar ya. Nikmat makan, 1 tah ciri beunghar teh. Kedua, nikmat minum. Kita beunghar orang teh. Minum air hangat, kopi teh nikmat, seger daripada parahit minum teh. Parahit teh. Berarti teh teu beunghar ya. Apalagi digeram ke dokter, jangan makan ini, padahal beunghar. Untuk apa tuh ya? Itu ini. Ketiga, nikmat tidur ya. Tidur teh nikmat. Seperti dina kasur lepet oge ya, dina tikar nikmat. Gitu kan? Itu kabeungharan ya. Ada jalan beunghar tidur
beli pil tidur ke apotek, anggaran bae posen hese tidur ke cenah saya mah. Aduh, keur naon atuh ya. Nikmat tidur. Yang ketiga nikmat berumah tangga. Ya, nikmat rumah tangga kada ya. Harmonis dalam rumah tangga meskipun keadaannya seperti itu. Harmonis di kasur, harmonis di dapur, harmonis di lingkungan. Itu rumah tangga ya. Kade kayak tos orang tua udah usia nanti kebutuhan di kasur itu kebutuhan pokok. Jangan sampai terganggu. Sibuk di luar sukses. Begitu ke rumah boro-boro tidur jeung suami sudah sibuk, dingin akhirnya itu tidak baik. Itu mengganggu keharmonisan rumah tangga meskipun di luar kategori sukses. Banyak pejabat, banyak pengusaha. Eh ke rumah teh hambar di rumah teh. Para saya hayo lah kita. Teh teu beunghar teh. Teu beunghar. Suami namo itu suami istri capek leles. Nah, tidak baik. Ada pengantin moal ya. Kan sudah lama, sudah banyak kesibukan, jangan diabaikan hubungan di kasur suami istri. Itu kebutuhan pokok. Ciri adalah sukses apa? Harmonis di kasur. Gitu ya. Banyak nanti. Lama anjing sibuk luar, silakan sibuk tapi jangan menyita hubungan keluarga di rumah ya. Sibuk di kantor, di pasar, silakan sibuk. Begitu ke rumah sudah rumah tangga sebagai tujuan pokok ya. Banyak jangan sampai tersita kesuksesan di luar tapi di rumah jadi hambar. Jangan ya. Silakan punya profesi apa saja, jadi dokter, perawat, silakan apa saja. Yang penting tetap begitu ke rumah sudah tinggalkan pekerjaan di luar kantor. Sekarang di rumah dengan suami istri itu. Ada ya, adalah menyita keharmonisan rumah tangga. Nah, selanjutnya Anda semuanya seperti ini teh jasa kedua orang tua. Ya. Artinya orang tua sangat berjasa sekali mengandung Anda 9 bulan, melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, menguliahkan sampai nikah kan orang tua keneh ya. Artinya orang tua harus kita hormati dan kita hargai jasa mereka. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita ya. Itu kunci sukses orang tua senantiasa bungah ke orang ulah hatena teh keheul ke orang. Nah, itu. Nah, sekarang mana nanti sudah rumah tangga, ada mertua. Mertua pun wajib kita hormati ya. Kenapa? Pan sudah membesarkan istri kita, membesarkan suami kita, mertua teh berarti sudah berjasa menghantarkan kita juga. Artinya kalau kita jelek kepada mertua sama dengan jelek kepada orang tua kita ya. Tidak. Ulah koret kakolot, ulah koret kametoha. Kade ya. Sing bager kami toha. Aya nu pamajikanna koret. Salakina barang bereka salaki ka orang tua bubunian. Da sieun ku pamajikan. Da ulah kitu. Ulah saling mengasihi orang tua ya. Jadi, mana orang tua yang lebih perlu misalkan ini orang tua kita yang ekonominya kurang kita bantu kalau sudah beunghar ya ada operan ke orang tua ulah koret ka kolot kiriman orang geus beunghar ka kolot mah sanes nginjem mungkin hiji mangsang ge jang neng bapak namut artos cek orang tua cek mitoha teh nanti mangga. Nah, begitu ke mayat tong ditampi kade orang tua mah entos pak manggil baik. Apalagi nagih ke orang tua, masya Allah tidak boleh ya. Orang tua sangat berjasa dan mertua pun sangat berjasa. Ulah goreng kami toha jeung kakolot sorangan ya. Selanjutnya adalah meskipun Anda sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu, kunci terakhir adalah harus dekat dengan Gusti Allah ya. Kade salat yang 5 waktu jangan kita lalaikan. Salat laki-laki wayahna sadayana salatnya di masjid. Ulah di rumah ya. Di masjid berjamaah dengan sahabat kita, dengan tetangga kita. Mun di imamah kira-kira mau kena ku istri orang. Ya. Ada biasakan salatnya di masjid.
Orang yang sering ke masjid hidupnya berkah. Kenapa? Di masjid tempat keberkahan ya. Kalau kita masuk ke masjid apa doa coba? Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwabal barokat. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu bagi keberkahan. Berarti masjid tempat berkah. Ya, laki-laki sholatnya harus di masjid berjamaah ya. Subuh, duhur, asar. Keberkahan ya. Istrinya di rumah harus sering baca Quran, sering tahajud, sering sholat duha, pokoknya mah sing deket jeung Gusti Allah ama hidupna berkah ya. Itulah jadi fid dunya hasanah fil akhirati hasanah ya. Terakhir mungkin sampai sini sudah ya. Kita akan merubah status nanti ya, udah nikah nanti dirubah ke catatan sipil. Asalnya anak sekarang jadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga. Rubah status nanti kita tuh ya. Mau anggar apa katakan pisah ya. Dengan rubah status wajib diikuti dengan perubahan sikap ya. Asalnya delitan menjadi dewasa. Asal nama rakadawang memang di rumah tangga mah babarengan ya. Ulah marakadawang kali di rumah tangga teh sing melebur sebagai kewajiban berdua. Asal masalah ke kuma saya we kuma teu bisa ke itu ya. Harus melebur. Ulah marakadawang harus pandai menghargai pendapat pasangan ya. Punya ide nih istri kita hargai. Suami punya ide hargai. Ulah kieu apa nu beres mah kieu tak kieu wah rek mah bener ya. Saling menghargai pendapat masing-masing ya. Di mana ya masalah pas ya itu pasti ayah pasti ya pasti ayah pasea ketika pasea enggak segera lebur diminta maaf ulah di dendam di nyeri yang kok saat teh kusinengnya nyeri moal ngampura asa di bibirang nah lagi ya enggak saling memaafkan da pasea mah jeung nu deukeut kan mau jeung nu jauh pasea mah jeung nu deukeut suami istri pasea enggak segera minta maaf ya. Orang yang paling mulia, orang yang paling dahulu minta maaf meskipun tidak bersalah. Ya. Orang yang paling bedegong, orang yang diminta maaf tengah hampura. Paling bedegong. Jadi silakan pasangan ulah lami segera engal lebur di maafkan gitu ya. Demikian sudah 12 menit ya. Ada manfaatnya. Kita verifikasi mudah-mudahan maaf saya disemer ke saya. Mudah-mudahan kita meskipun sebenarnya ada manfaatnya. Saya nama Husein Mansur, tempat di perumahan Bumi Mas di sana di sana perumahan ya Bumi Mas ya. Mudah-mudahan kuliah nanti ya bertemu lagi ya. Petugas ada 4 orang, 4 kepala yang urusan nikahkan saya penghulu, Pak Zaini penghulu dan Pak Hendar penghulu 3 orang, 4 orang. Jadi nanti dibagi tugas untuk menghadiri. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.